Silakan kalian jangan sampai berkerumun, jaga jarak paling tidak 1 meter atau 2 meter, dan jangan berkerumun. Itu himbauan secara protokol kesehatan untuk bisa dilaksanakan. Itu salah satu peran warga negara, apalagi peran kalian sebagai pelajar untuk bisa menjaga apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah atau Bapak Ibu guru untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu berkenaan tujuan negara atau tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, ada 4 tujuan nasional. Nah, sekarang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya punya hak dan kewajiban. Apa sih hak kita sebagai warga negara? Hak warga negara yang kalian dapatkan, terutama kalau kalian sudah melihat, mempelajari di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 27, pasal 28 dan sebagainya, itu kalian mendapatkan hak. Contohnya hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Itu hak kalian. Jadi selama kalian di kandung badan ibunya, mulai lahir sampai kalian hidup di Indonesia, itu kalian memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ini sesuai dengan pasal 28 A. Bisa Anda lihat di Undang-Undang Dasar pasal 28A. Itu hak, salah satu hak kalian. Hak yang lain bisa hak untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, tentunya kalian dengan belajar, menuntut ilmu, itu hak mutlak untuk menghidupi kalian dan penghidupan yang layak bagi anak atau orang yang berhasil. Itu contoh daripada hak warga negara yang kita dapatkan. Masih banyak contoh-contoh hak yang kita dapatkan. Setelah itu kewajiban. Apa kewajiban warga negara? Di antaranya 1, yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalian memiliki kewajiban untuk membela negara. Bukan yang membela negara itu TNI, polisi saja, jadi kalian sebagai warga negara memiliki kewajiban ikut upaya pembelaan negara. Karena apa? Dalam pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar itu telah disebutkan, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di antaranya dalam kehidupan sehari-hari kalian membela negara. Salah satunya ini kalian menuntut ilmu biar negara kita tidak ketinggalan dengan negara lain. Pembelaan yang lainnya bisa kalian di lingkungan masyarakat mengadakan Siskamling, sistem keamanan lingkungan, istilahnya ronda. Kalau ada maling, kalian bisa lapor yang berwajib, ya, jangan main hakim sendiri. Itu salah satunya untuk kita memiliki kewajiban terhadap negara. Apalagi dalam hadis tadi sudah saya sebutkan, hubbul watani minal iman. Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Apalagi kalian sudah berpartisipasi peran serta dalam kehidupan sehari-hari, sekarang sudah bisa mengikuti pembelaan negara dalam bentuk Anda mengikuti MPLS.
Ini salah satu pembela negara. Partisipasi Anda sebagai pelajar. Tuh. Itu beberapa contoh daripada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ada beberapa lain contoh bela negara bisa diterapkan di lingkungan mana saja. Contoh bela negara dapat dilaksanakan di beberapa lingkungan. 1. Lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, pembela negara upayanya apa? Contohnya, 1. Kalian mentaati, menghormati guru yang kalian telah diberi pembelajaran atau didikan. Terus kalau di sekolah bisa mengikuti upacara dengan baik. 3. Menjaga nama baik sekolah. Terus mentaati tata tertib. Itu upaya pembelaan negara di lingkungan sekolah. Nah, barangkali nanti ada materi tata tertib atau kemarin yang sudah disampaikan oleh beberapa macam narasumber. Itu adalah upaya pembelaan negara di lingkungan sekolah. Salah satunya tadi mentaati peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, mungkin nanti akan disampaikan beberapa macam aturan kalau kita sudah tatap muka di lingkungan sekolah, bagaimana menggunakan pakaian-pakaiannya akan disampaikan oleh beberapa narasumber atau Bapak Ibu wali kelas mengenai tata tertib sekolah. Terus upaya bela negara di lingkungan yang lain, yang kedua, di lingkungan keluarga. Apa contohnya? 1. Menyayangi, menghormati, menghargai antar sesama anggota keluarga. Kalian kakak beradik harus saling mencintai, menghormati, menghargai, dan menyayangi. Dan juga apa? Berbakti kepada orang tua. Itu upaya pembelaan di lingkungan keluarga. Kalian hidup dari kecil sampai sekarang dari siapa? Kan dari kedua orang tua. Ya. Itu contoh di lingkungan keluarga. Terus upaya pembelaan di lingkungan yang lain, terutama di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? 1. Menghormati kepada tetangga, menjaga situasi aman dan tentram di lingkungan masyarakat, gotong royong, rukun antar sesama tetangga. Itu adalah contoh daripada upaya pembelaan negara di lingkungan masyarakat. Kalian hidup di masyarakat tentunya harus bisa menjalani aturan kehidupan, norma-norma atau hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang upaya pembelaan negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? 1. Mencintai produk dalam negeri. Walaupun bangsa Indonesia itu kebanjiran teknologi yang Anda mungkin pegang HP itu bukan produk dalam negeri, tapi secara kehidupan tentunya masih banyak produk-produk dalam negeri yang harus kalian cintai. Karena produk dalam negeri, terutama negara Indonesia yang sudah dihasilkan, itu adalah jerih payah bagi orang-orang yang pinter, orang yang ahli,
bangsa Indonesia, orang Indonesia, maka kalian bisa menikmati produk dalam negeri. Tentunya harus mencintai produk dalam negeri. Contoh selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini tentunya kita sebagai warga negara tidak boleh berpecah belah, harus saling menjaga. Itu beberapa macam sikap dan perilaku upaya pembelaan negara di beberapa lingkungan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah menikmati hidup di negara yang sudah merdeka, tentunya dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai karakter yang lebih baik. Ada 4 pilar bangsa Indonesia. 4 pilar bangsa Indonesia. 1. Pancasila. Tidak asing lagi Anda mengenal istilah Pancasila atau teks Pancasila, bahwa Pancasila itu ada 5 sila. Di mana 5 sila itu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga Indonesia yang baik, yang memiliki dasar negara, yang memiliki ideologi yaitu Pancasila, diharapkan kalian untuk bisa melaksanakan pengamalan nilai-nilai dari setiap sila. Contohnya sila pertama, ketuhanan. Di mana wilayah NKRI yang sangat luas itu memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing, memiliki Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang beragama Islam, di mana di negara Indonesia memiliki beberapa macam agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Coba saja, apa saja? 1 Islam, 2 Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Ya, Konghucu. Ya, itu ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, dan masih banyak kepercayaan yang lainnya. Ya, tapi yang diakui oleh Indonesia ada 6 agama. Salah satunya kita beragama Islam. Beragama Islam sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila pertama, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Kita harus hablum minallah, berhubungan secara langsung kepada pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita melaksanakan sholat, kewajiban orang beragama Islam. Nah, ini ada selawatan begini. Eman temen, wong ayu ora sembahyang. Eman temen, wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu, yo gelem sembahyang. Siti Fatimah ayu, yo gelem sembahyang. Ayo, sholli wa sallim iman ala mahda. Sholli wa sallim iman ala mahda. Wal ali wal ashabi man qad wahaka. Sholli wa sallim iman ala mahda. Eman temen, wong bagus ora sembahyang. Eman temen, wong
bagus yo sebelum sembahyang, Nabi Yusuf bagus yo gelem sembahyang. Itu pengamalan sila pertama. Kita sebagai orang yang beragama Islam melaksanakan salah satunya kewajiban kita, yaitu sholat hablum minallah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hablum minanas, hubungan sesama manusia. Dalam Al-Quran telah disebutkan, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Makanya dalam sila kedua kita rasa sesama manusia saling tolong menolong. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan. Lita'arofu, kita eratkan tali persaudaraan kita walaupun itu agamanya beda. Kita sebagai warga negara, kita eratkan persaudaraan kita. Ya, perbedaan itu indah, adik-adik. Dengan perbedaan itu indah, kita lihat wajahmu. Wajah itu kan terdiri dari apa? Patuk ya, mata, hidung, mulut, dan telinga. Itu kan berbeda-beda, tapi dilihat apa? Indah. Itulah perbedaan akan membawa kenikmatan dan keindahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, segala sesuatu kita harus musyawarah, dibicarakan secara baik-baik. Insya Allah hasilnya akan baik juga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya contohnya kerja keras. Insya Allah kalau kalian kerja keras, belajar dengan rajin, giat, pasti akan mendapatkan keadilan sosial bagi diri Anda. Itulah 4 pilar yang pertama. Yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 pilar kebangsaan Indonesia, 1 Pancasila, 2 adalah Undang-Undang Dasar 45, 3 adalah NKRI, 4 adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman, bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman syarat, suku, ras, agama, dan adat istiadat. Mungkin apa yang tadi kita sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat bagi diri kita, dan saya pesan kepada kalian untuk bisa lebih berpartisipasi aktif untuk meningkatkan diri untuk bekal di hari masa yang akan datang. Saya pesan kepada orang tua atau adik-adik, barangkali punya saudara yang putus sekolah, atau orang tua yang punya saudara yang barangkali ingin melanjutkan ke tingkat SMP, bisa kalian mendaftar di SMP Negeri 1 terbuka. Bisa dilayani pendaftaran di SMP Negeri 1 terbuka di SMP Negeri 1 Worja. Silakan barangkali punya teman yang belum sekolah, silakan boleh mendaftar ke SMP terbuka, barangkali berminat ya. Eman temen si cilik ora belajar. Eman temen si cilik ora belajar. Mengko yen wis gedhe dadi anak kurang ajar. Mengko yen wis gedhe dadi anak kurang ajar. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi semacam itu. Burung irian, burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Dulu ya, ya. 5 menit baru istirahat.